Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di dalam penjelasan berikutnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang software. Setelah beberapa waktu yang lalu, Ibu menjelaskan tentang pembagian komputer yang terdiri dari 5. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan kelima pembagian tersebut. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang software atau perangkat lunak. Apa itu software? Ya. Duluan. Definisi dulu. Ya. Definisi software itu adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Ya, jadi software ini adalah kumpulan beberapa perintah yang akan dijalankan oleh komputer untuk menjalankan perintah apa yang kita perintahkan. Nah, perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah atau dokumen atau arsip lainnya, ya. Nah, sekarang mungkin lebih jelasnya kita ke fungsi, ya. Fungsi software. Nah, pertama itu menyediakan fungsi dasar. Nah, fungsi dasarnya, fungsi utama, ya, untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Ya, jadi komputer itu kan pada dasarnya itu adalah perangkat keras. Ya, cuma perangkat keras. Nah, untuk menjalankan perintah yang user inginkan itu harus ada mekanismenya. Nah, mekanismenya inilah ya yang dinamakan dengan software, ya. Nah, terutama interface-nya ini adalah sistem operasi untuk menjalankannya, ya. Jadi hardware sendiri ini dengan software itu harus ada interface-nya. Nah, interface-nya ini adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi ini termasuk juga dalam kategori software. Lalu yang kedua, mengatur setiap hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan, ya. Jadi mereka, ya, software ini adalah yang mengatur, ya, perangkat keras hardware-nya. Jadi, misalnya kita ingin memasukkan, ya, salah satu hardware ke dalam komputer, menambahkan, itu harus ada software-nya. Gitu. Ya, misalnya mau mengkonekkan printer ke komputer, maka harus diinstal dulu, ya. Nah, penginstalannya inilah membutuhkan software, gitu, ya. Lalu yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Nah, ini sama, ya, kayak gitu. Jadi penghubung, ya. Lalu yang keempat, software berfungsi sebagai penterjemah atau perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Jadi software ini juga berfungsi sebagai interface, ya, penterjemah, penghubung antara software lainnya dengan bahasa mesin. Jadi komputer ini, ya, ini hardware. Dia ngertinya sebenarnya itu cuma bahasa mesin, karena dia kan mesin. Nah, bahasa mesin itu kalau kita tahu itu sebenarnya bahasanya cuma 2, 0 dan 1. Nah, bagaimana menerjemahkan bahasa mesin ini dengan bahasa kita manusia, ya, maka dibutuhkan software. Software-nya juga software interface, gitu, ya. Dari hardware diperlukan software sistem operasi. Nah, sistem operasi baru bisa menerjemahkan antara hardware dengan software komputer. Nah, software komputer dengan manusia inilah, ya, diperlukan juga software lagi.
gitu. Misalnya apa nih, kita mau memakai komputer dengan aplikasi apa gitu, aplikasi untuk pengolah kata, pengolah angka, pengolah presentasi. Nah, itu dibutuhkan lagi aplikasi-aplikasi dari software tersebut. Lalu yang terakhir, fungsi software digunakan untuk mengidentifikasi suatu program komputer, ya. Jadi software ini bisa mengidentifikasi ini program komputer yang dipakai ini apa gitu. Jadi intinya adalah untuk menghubungkan, ya. Jadi keseluruhannya kalau dirangkum, software ini adalah untuk menghubungkan antara hardware dengan user. Nah, sekarang pembagian software. Pembagian software ini ada beberapa, ya. Ada tiga besar, ya. Tiga besar. Yang pertama adalah aplikasi software. Program aplikasi. Nah, inilah yang banyak digunakan nih, software aplikasi. Software aplikasi, ya, itu kayak Office, ya kan, Excel, Adobe, Open Office, terus kamu tuh Photoshop, pembuatan video. Nah, itu. Ya, jadi itu adalah aplikasi software, perangkat aplikasi. Nah, ini biasanya tidak sulit untuk menggunakan, ya. Metodenya adalah seringnya kita memakai aplikasi ini, maka kita akan bisa ya, misalnya kalian membuat video, ya, aplikasinya apa, jadi kita tinggal pakai aja, user friendly, ya, jadi tinggal pakai aja gitu, ya, seperti itu. Dan bahasanya juga bahasa dalam komputernya itu gampang gitu. Misalnya open, ya, buka kayak gitu. Jadi cuma bahasa, karena bahasa ibunya itu bahasa Inggris, maka mereka bisa memakainya bahasa Inggris. Mungkin kalau misalnya ada dari kalian nanti bisa ini, ya, membuat program sendiri bahasanya Indonesia, bisa, atau tinggal menerjemahkannya saja ke dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi aplikasi software, jadi tinggal memakai aja, ya. Jadi gampang, tutorial itu banyak di mana-mana, itu namanya aplikasi. Ya, kita mau pakai apa nih, memakai program dengan pengolah kata, pengolah angka, gitu kan, pengolah presentasi, ya, pengolah video, pengolah animasi. Nah, itu tinggal pilih aja, softwarenya itu banyak gitu. Nah, namanya itu adalah perangkat aplikasi. Nah, yang kedua adalah operasi sistem operasi. Nah, fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasi tiap komponen dan fungsi komputer, ya. Jadi ada dua nih, ya, ada sistem operasi, ya. Sistem operasinya ini adalah sebelum komputer itu bisa dipergunakan oleh software, maka dia harus untuk mempunyai sistem operasi. Nah, sistem operasi ini basisnya ada dua, ya. Antar mukanya OS-nya itu basisnya ada dua, yaitu GUI dan CUI. GUI itu Graphical User Interface, sedangkan CUI adalah karakter user interface. Kalau CUI artinya adalah dia interface-nya itu berbasiskan dengan karakter, ya, jadi karakter. Nah, itu biasanya pakai DOS. Nah, itu yang dulu banget tuh, awal-awal komputer itu pakai DOS, Disk Operating System, ya. Nah, jadi sedikit dengan bahasa mesin. Makanya kalau DOS ini, ya, sebenarnya ini basicnya, ya, basic dari sistem operasi gitu, ya. Jadi kalau misalnya dulu nih, zaman ibu lagi sekolah kayak kalian, itu pakainya DOS. Jadi mau buka aja, kalau sekarang kan tinggal klik langsung buka. Kalau dulu mau buka komputer aja itu bisa makan waktu setengah jam gitu, ya. Alat penyimpanannya itu namanya disket, ya, disket. Jadi memorinya itu kecil, jadi kita mesti ganti disket dulu. Pertama disket yang mana dulu, udah selesai ganti lagi, itu bisa makan waktu setengah jam, ya, untuk buka komputer aja. Lalu yang kedua itu ada GUI, Graphical User Interface. Nah, inilah yang sekarang banyak digunakan karena interface-nya itu grafikal. Kalau tadi kan karakter, ya, sekarang grafik. Jadi kita tinggal ngeliat aja,
Nah, yang awalan itu adalah Windows, ya. Windows, lalu Unix, ya. Turunan Unix lalu Linux, ya. Lalu Macintosh. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, kalau Windows itu asli dia pakai graphical user interface. Kalau Unix dan Linux ini dia masih dia memakai dua, ya, dua antara Windows dengan karakter, grafikal dengan karakter. Makanya dia keamanannya itu lebih terjamin dibanding Windows. Ya, sebenarnya kalau pakai karakter itu lebih terjamin, cuma kalau grafikal itu lebih user friendly, jadi kita nggak usah mikir-mikir, tinggal ngelihat aja, pilihannya tuh lihat. Kalau karakter nih, masih pakai karakter, kamu tuh harus ngapalin banyak banget gitu ya, banyak banget karakter gitu. Ya, mungkin contohnya itu adalah kalau penggunaan dengan keyboard, ya misalnya copy Ctrl C gitu kan, kalau misalnya paste Ctrl V gitu, open Ctrl O, pokoknya semua tuh seperti itu, jadi menghafal semuanya. Nah, ini kan tinggal klik pilih, klik gitu ya. Nah, itu. Lalu yang ketiga adalah programming language. Nah, ini adalah bahasa pemrograman ya. Jadi ini bahasa pemrograman. Nah, inilah sebenarnya yang kalau misalnya kalian belajar komputer ya, untuk perangkat lunaknya, disinilah programming language. Jadi kalau misalnya tadi aplikasi itu belum masuk sebenarnya ke dalam bahasa komputer ya, programming belum masuk ke bahasa program, baru aplikasi aja. Nah, yang program language inilah yang ya istilahnya agak mikir juga kalau kita ingin memakainya. Nah, dibagi menjadi beberapa nih programming language ya. Yang pertama bahasa pemrograman tingkat rendah, contohnya bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini ya, yang tadi Ibu bilang, pemrograman dengan bahasa mesin ini sudah jarang banget ya. Karena apa? Karena ini susah, bahasanya itu cuma dua ya, bahasanya cuma 2, 0, 1, dan dikenal dengan bahasa biner. B itu kan 2. Dan kelompokannya itu kelipatan dari 4 ya, 4, 8, 16, 32 gitu. Ya, seperti itu. Jadi bahasa itu 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 kayak gitu. Tapi kalau orang bisa menggunakan bahasa mesin ini orangnya pinter banget gitu ya, pinter banget karena dia akan bisa langsung berhubungan dengan hardware-nya. Jadi kayak orang ya, dalam satu komunikasi dia bisa ngomong bahasa orang tersebut. Jadi dia bisa shortcut ya langsung ke bahasa mesin. Nah, ini yang dipakai biasanya ini orang-orang hacker ini bahasanya bahasa mesin. Jadi dia langsung ke hardware-nya, ngomongnya tuh ke hardware, tidak melalui interface lagi gitu ya. Jadi biasanya kalau orang yang bisa ini jago banget nih ya, Ibu aja nggak bisa ini, nggak ngerti. Nah, lalu yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat menengah. Nah, kalau bahasa tingkat menengah itu bahasa assembly. Nah, assembly ini masih bahasa rakitan, tetapi masih menggunakan sedikit tuh bahasa mesinnya. Tapi dia sudah ada kode-kodenya gitu. Ya, jadi sudah ada kode-kode untuk penamaannya gitu. Ya, tapi ini juga udah termasuk susah ini gitu. Ya, karena mikir juga ini, mainnya tuh main logika. Makanya kalau misalnya mau ada yang berminat ikut OSN komputer, itu dia harus jago ya. Kalau ikut OSN komputer tuh harus jagonya bukan jago bahasa bahasa apa tuh namanya, bahasanya aplikasi ya, bahasa aplikasi, bukan dia jago Word, bukan Excel, bukan jago bikin video, bukan itu. Tetapi yang dicari itu adalah yang jago matematika diskrit. Nah, itu karena dia mainnya langsung ke hardware-nya gitu ya. Logikanya harus kuat kalau mau ikut OSN. Jadi harus bisa dibedakan ya. Nah, selanjutnya adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, ini juga sudah sulit gitu
ya, itu biasanya Turbo, C++, Visual Basic ya, itu sudah agak sedikit. Kalau tadi pure benar-benar matematika diskrit, nah sekarang yang banyak itu adalah bahasa pemrograman tingkat objek atau oriented and then visual, very high level ya, kayak PHP, Visual Basic, Java. Nah itu sudah menjurus ke apa yang akan kita gunakan. Nah ini bahasa aplikasi contohnya ya, tadi pengolah angka, pengolah kata, pengolah gambar, dan presentasi ya. Nah itu oke. Nah itu adalah penjelasan tentang software, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.